Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya menanggapi ungkapan Abu Janda yang menusuk Anies Baswedan dengan parodi tentang ACT Dan saya tidak ungkapkan apa yang diungkapkan oleh Abu Janda tentang Anies, tapi bagaimana sikap Anies menghadapi orang-orang yang menusuk dengan kata-kata, menyindir dan menghina. Menurut saya Anies gak usah jawab Anies diem aja. Kalau mau jawab ikuti ajaran Quran. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Sikap-sikap yang terbaik dengan cara mendiamkan itu adalah sikap yang terbaik daripada kita berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu, merespon sesuatu dengan cara yang akan menimbulkan dosa-dosa baru atau akan menimbulkan polemik itu lebih panjang. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu, tolaklah kejahatan itu, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik yang kamu bisa. Jadi sikap cool, sikap diam, dan sikap tetap tenang dan selalu melemparkan senyum kepada musuh-musuh atau kepada para pengkritik adalah sikap yang lebih sesuai dengan Islam dan bukan menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu adalah lemah. Sudah azan asar, salam, tetap bersikap terbaik Jadi kalau menghadapi hinaan-hinaan itu, sebaiknya Anies Baswedan itu berdiam diri saja. Itu menunjukkan dia itu kuat bukan lemah dan mampu dia mengendalikan situasi meskipun banyak provokasi dalam tanda petik banyak dorongan-dorongan supaya dia membalas serangan-serangan itu. Karena kalau kita lihat profil dari orang-orang yang menghina, orang-orang yang menyudutkan, itu betul-betul tidak satu level tidak jauh kelas. Misalnya ada dulu seorang orang yang mendeklar seorang artis mendeklar sebagai calon presiden dari sebuah partai tertentu, itu mengatakan Anies pembohong dan lain-lain tuduhan. Tapi sekarang dia kemudian kita lihat mengundurkan diri sebagai calon presiden tahun 2024. Belum ada pendukungnya, dia sendiri sudah mengundurkan diri. Tampaknya dia tidak percaya diri terhadap kemampuan untuk menjadi leader kecuali dia melontarkan kemampuannya adalah melontarkan cercaan kepada Anies Baswedan. Allah tunjukkan siapa dia sebenarnya. Nah, coba kalau dulu dilawan oleh Anies, orang yang kualitas seperti itu kan rugi sendiri kan. Terus ada lagi orang yang dulu men-share gambar Anies pakai pakaian suku Papua, suku Dani di Papua, dengan kotekannya dan ribut lagi. Dan kita lihat orangnya itu yang katanya ahli hukum, tapi sebenarnya dia lebih cocoknya sebagai orang yang senang menjilat penguasa, dari satu penguasa ke penguasa lain, dan sering berpindah-pindah partai. Orang yang punya kualitas atau kualifikasi seperti orang yang tidak punya integritas seperti itu nggak usah dilayani. Sama dengan Abu Janda yang kemarin, itu nggak usah dilayani, kecuali harus idfa billati hiya ahsan. Kalau mau dilayani, tolaklah dengan cara yang paling baik, atau a'rid anil jahilin, tinggalkanlah orang-orang itu, jangan dilayani. Itu menurut panduan Al-Quran bukan menunjukkan Anies itu lemah. Terus ada lagi misalnya ada seorang dokter di podcastnya suka menyerang Anies seorang dokter dari Depok, tapi kemudian kita lihat narasi-narasinya persis seperti orang-orang yang tidak berpendidikan begitu kira-kira. Akhirnya saat Allah kasih musibah dengan cara dia dihakimi masa sampai hampir telanjang, disaksikan oleh dunia, kehormatannya direnggut, dan
bukan salah Anies, tapi karena salah perbuatan sang dokter itu sendiri. Dan tentu musibah bulan April di gedung DPR itu saya punya videonya. Kalau saya muat sekarang video yang dia dipapah polisi untuk diselamatkan dengan celana dalam yang masih tersisa itu, karena dia hampir telanjang. Tentu kalau saya muat sekarang, saya langsung di ban ya, 1 minggu tidak bisa upload, tidak bisa melihat video orang lain, dan tidak bisa mengupload video-video baru. Dan semua orang sudah tahu siapa sang dokter itu. Jadi sang dokter atau sang ahli hukum yang penjilat itu, atau orang-orang yang sekelas Abu Janda itu, saya kira itu harus, kalau dilayani oleh Anies, harus dengan cara yang terbaik, tidak terpancing, atau Anies haruslah bersikap diam sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah. Jika kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik di dalam merespon situasi tertentu, aw liyasmut, atau lebih baik bersikap diam. Liyasmut, jadi bersikap diam adalah panduan yang keluar dari celah-celah bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diamnya Anies menghadapi hinaan cercaan itu bukan tanda dia adalah lemah, tapi dia justru tanda dia mulia, karena dia mengikuti panduan yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siap orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang khair, yang baik, aw liyasmut, kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik berdiam diri saja. Itulah Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Jujur, tertua di semesta, fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.